Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rino di Jawa Tengah. Mas Rino itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dia alami, termasuk juga keluarganya, terutama adiknya. Adiknya itu namanya Mbak Rina. Jadi kakaknya Mas Rino, namanya Mas Rino, adiknya itu namanya Mbak Rina. Nah, ini mereka itu, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000 berapa, nggak terlalu ingat ya. Jadi waktu itu Mas Rino, Mbak Rina, dan seluruh keluarga itu masih di rumah, dalam artian belum ada satupun yang keluar kota buat kuliah semacam itulah. Jadi mereka itu masih ngumpul semua di rumah tersebut, dan mereka itu punya seorang tetangga. Tetangga yang rumahnya memang berdekatan, meskipun ada jarak, tapi benar-benar kayak di sebelahnya kayak gitu ya, cuman nggak mepet banget. Nah, tetangga ini tetangga rumahnya Mbak Jum lah, gampangannya begitu ya. Lebih muda dari orang tuanya Mas Rino. Anaknya itu masih kecil, anaknya ada 2. Nah, mereka itu terkenal sebelumnya itu dengan keramahan gitu ya. Mbak Jum itu sama suaminya memang orangnya itu ramah banget. Pokoknya siapapun yang lewat gitu ya, pasti disapa, bahkan orang yang nggak kenal pun disapa. Oh, kemana Bu gitu ya. Itu padahal dia itu nggak tahu, itu cuman kayak kebiasaan. Ya akhirnya orang-orang itu kan pada senang dengan keramahan mereka. Ditambah lagi antara Mbak Jum sama suaminya, nggak baca namanya Mas Heri gitu lah ya. Ini mereka juga akrab. Mereka tuh deket banget, dan ya mereka tipe suami istri yang tipe pasangan yang harmonis begitulah. Sering guyon kayak gitu kan. Terus ya tetangga itu ngelihatnya juga seneng, meskipun di luar nggak canggung-canggung, maksudnya suka ngeledekin itu antara suami antara istrinya. Mereka tuh kayak temenan aja gitu, dan hal itu ya mungkin bikin warga atau yang lain itu iri atau bagaimana gitu. Pasangan suami istri kok bisa sedekat itu gitu ya. Makanya itu tadi ya, dijadiin omongan orang tapi dalam konteks yang baik begitu ya. Kayak dijadikan percontohan lah itu Mbak Jum sama Mas Heri tadi. Di keluarganya Mas Rino juga semacam itu gitu ya. Dan nyaman banget punya tetangga seperti itu, baik, enggak pelit, suka berbagi makanan juga. Keluarganya Mas Rino pun ya akhirnya sebaliknya kayak gitu ya. Mau pinjem apapun kecuali pinjem duit. Kalau pinjem duit itu kemungkinan bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau misal pinjem perkakas, pinjem peralatan apapun, itu pasti diperbolehkan. Bahkan sepertinya mereka itu ngasihnya dengan senang hati. Suka nawarin, misal minjem obeng, itu ditawarin, itu sekalian tang sama palunya, sama pakunya juga ada gitu. Itu kayak gitu, orangnya tuh semacam itu. Oh ndak Bu, cuman pinjem ini aja, pinjem obengnya aja. Oh pokoknya kalau butuh nanti bilang aja ya, tinggal bilang. Seperti itulah, semenyenangkan itu Mbak Jum sama Mas Heri. Suami istri sama begitu karakternya. Tapi pada suatu hari, nah ini di tahun 2000-an ya, ini tiba-tiba keluarganya Mas Rino di rumah, ini malam-malam, sekitar udah hampir pagi ya, jam 1 pagi lah begitu, ini mendengar teriakan-teriakan dari rumahnya Mbak Jum sama Mas Heri. Bener-bener teriakan kayak orang berantem gitu ya. Tapi kalau suaranya Mas Heri itu agak sedikit ditahan. Nah ini Mbak Jum itu nggak tahu, bener-bener nggak terbiasa. Bahkan ya kayak gitu ngeluarin kata-kata yang kotor kayak gitu, kata-kata kasarnya itu keluar, seolah-olah dia itu memang lagi berada di puncak kemarahan. Itu kayak lagi, ya nggak tahu lagi marahin Mas Heri atau marahin siapa, karena di dalam rumah gitu, jadi suara itu nggak jelas 100% tuh Pak. Cuman kalau misal ini orang lagi teriak-teriak, itu jelas banget kelihatan seperti itu. Nah
Akhirnya keluarganya Mas Rino mendengar itu kan. Ya, mereka jadi bertanya-tanya ada apa gitu ya. Ini antara Mbak Jum sama Mas Heri kenapa ya? Mereka tuh kayaknya lagi berantem, tapi kok berantemnya sebegitunya gitu. Kok berantemnya nggak wajar. Kalau berantem ya mereka itu sedekat itu. Kok bisa berantemnya sehebat itu? Mereka bertahun-tahun tinggal di sana, waktu itu udah hampir 10 tahun ya. Semenjak mereka tuh kayak menikah, terus bangun rumah baru di situ, nggak pernah ada masalah. Baru malam itu, makanya keluarganya Mas Rino juga bingung, itu ada apa? Pak, coba tengokin ke sana Pak, kata ibu kan. Wah Bu, nanti dikiranya ikut campur atau gimana. Ya coba tengokin aja Pak, coba tengokin. Dan Bapak pun akhirnya keluar rumah kan, tapi Bapak itu nggak langsung menuju ke rumahnya si Mas Heri sama Mbak Jum tadi. Ya nggak enak, cuman memantau aja dari depan gitu. Dan Mbak Jum itu masih teriak-teriak, tapi nggak lama setelah itu suaranya itu hilang gitu. Udah nggak ada suara sama sekali, udah nggak ada keributan. Dan akhirnya Bapak kan masuk, laporan sama ibu, udah nggak ada suaranya. Mungkin udah ini kali, udah tenang kali, kata situ. Iya ya Pak ya, kok Mbak Jum kalau marah begitu ya Pak, ternyata serem ya. Orang sebaik itu bisa marah sebegitunya, kata si ibu. Iya ya Bu, Bapak juga bingung. Nah akhirnya karena udah tenang, mereka pun lanjut tidur lagi. Keesokan paginya, rasa-rasanya mungkin ibu, ya biasanya ngurus-urus itu kan ibu-ibu ya. Ibu tuh pengen cari informasi mengenai apa yang terjadi semalam, tapi udah enak gitu. Dan keesokan paginya, Mbak Jum, Mas Heri itu normal seperti biasa. Mereka ya guyon-guyon, begitu kan keluar tetap nyapa gitu ibunya. Wah Bu, udah bangun Bu jam segini Bu. Loh, orang saya bangunnya pagi. Oh iya maaf saya lupa. Ya kayak gitulah, pokoknya nyapa tetangga atau apa. Seperti biasa, normal. Ibu kan nggak bisa begini gitu kan, orang baik-baik aja masa tak tanyain, Mbak sampean itu semalam marah-marah kenapa? Ya udah enak itu ikut campur atau bagaimana kan. Ibu pun mengurungkan niatnya dan ya berpura-pura seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, saat ibunya Mas Rino keluar rumah, bertetangga gitu ya, ngobrol-ngobrol sama ibu depan rumah, ya ngegosip lah biasa. Ternyata di depan rumah itu juga mendengar hal tersebut. Yang pertama ngebuka mereka ya, nanya sama ibunya, Mas Rino, Bu, sampean semalam itu ngedengar ada suara orang berantem ndak? Nanyanya begitu. Oh, sampean dengar Bu? Iya saya dengar, kata si. Akhirnya sudah makin mateng kan, makin menjadi. Dan intinya ya begitu, mereka itu sama-sama kaget. Kok bisa ya berantemnya sebegitunya, tapi pas dilihat pagi harinya mereka baik-baik aja gitu ya. Ya bingung, yang ada ibu-ibu yang ada di situ yang memang waktu itu malam itu tuh mendengar mereka berantem. Udah, hal itu pun nggak dibicarakan secara luas gitu ya, cuman ya di kalangan-kalangan eksklusif itu tadilah, ibunya Mas Rino dan beberapa tetangga. Akhirnya malam hari pun tiba, udah nggak ada yang mikirin itu lagi gitu ya. Kejadian itu tuh udah kayak lewat, mungkin itu biasalah rumah tangga, mungkin Mbak Jumnya kenapa atau gimana, akhirnya jadi marah seperti itu. Malam itu pun mereka tertidur seperti biasanya. Dan lagi-lagi kali ini tuh lebih cepat, jam 12 malam. Terdengar suara ada benda yang sepertinya dilempar. Itu kayak mirip panci atau sesuatu yang logam kayak gitu. Entah kaleng, entah apa ya. Donrang gitu kan. Pada bangunlah si keluarganya Mas Rino. Dan Pak, itu Pak berantem lagi Pak. Ya Mbak Jumnya itu marah-marah lagi. Mas Herinya itu ya sepertinya tenang, jangan marah-marah, jangan marah. Intinya begitu, kayak nenangin. Tapi Mbak Jumnya itu yang benar-benar udah kayak memuncak banget. Itu teriak-teriaknya tuh full banget. Dan kali ini tuh lebih keras dari kemarin. Akhirnya bapak keluar. Nah tetangga itu juga pada keluar ikut-ikutan. Kenapa itu? Kenapa ya?
nggak tahu, nggak ada yang berani masuk ke sana, ya takutnya ikut campur atau bagaimana gitu. Tetangga pun memantau dari depan, sampai kurang lebih sekitar setengah jam, suara keributan itu pun hilang. Dan ya sudah, warga pun masuk lagi ke rumah, keluarganya Mas Rino juga. Keesokan paginya pun begitu lagi. Lah, mereka akrab lagi kayak gitu. Kalau malam, kok bisa berantemnya itu kayak berantemnya kucing gitu. Bener-bener kenceng ya. Kucing kalau lagi berantem kan kayak gitu kan, ngejerit-jerit. Ya itulah sama seperti itu. Dan sampai akhirnya pada hari itu, berarti semalam itu habis kejadian itu tadi. Nah, sore harinya kebetulan banget Mbak Jum itu mampir ke rumahnya Mas Rino. Dan di sana, di tangannya Mbak Jum itu ada lebam, ya mungkin kayak tangan dipegang terlalu kenceng, itu kan akhirnya nanti ada lebam ya gitu ya, warnanya ke merah tua, kecoklatan semacam itu. Ibu pun akhirnya nanya, Mbak Jum, itu tangannya kenapa? Nggak tahu Mbak gitu, pagi-pagi begini, sakit nggak gitu kan ditanya. Sakit. Itu kenapa gitu, kok bisa seperti itu, jatuh? Saya juga nggak tahu, kalau kata Mas Heri sih saya jatuh katanya begitu, cuman saya nggak inget jatuhnya itu kenapa. Itu kan jadi semalam berantem, sementara Mbak Jum itu nggak mengakui gitu ya, kalau semalam itu aku habis berantem terus ini dipegangin sama Mas Heri atau digimanain gitu ya, itu tuh nggak ngaku. Jadi Mbak Jum itu malah mengakunya jatuh, tapi saya ndak ingat gitu, kata Mas Heri saya tuh jatuh. Kan aneh. Akhirnya sudah Mbak Jum pun pulang ya, ibu sama ini pun kayak berdiskusi masalah itu tadi. Pak, kata Mbak Jum, itu tangannya kan lebam, tak tanya, itu katanya dia itu ndak inget loh, kok bisa seperti itu ya Bu ya. Ya ndak tahu, mungkin nutup-nutupin. Oh iya, bisa jadi nutup-nutupin ya. Mbak Jum ndak enak lah mungkin ceritain rumah tangganya ke orang lain. Iya kali ya Pak, ya sudahlah bulah, ndak usah dipikirin, yang penting Mbak Jum sama suaminya masih sehat-sehat, siang itu baik-baik aja, malam berantem ya udahlah, mungkin itu kebiasaan baru mereka, kata si bapak. Soalnya begini, kata bapak, ya apa yang terlihat di luar itu belum tentu, saat kita melihat sesuatu yang bagus di luar, belum tentu dalamnya juga bagus Bu. Kadang berkebalikan, luarnya itu bagus, ternyata dalamnya itu pahit gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Cuman memang untuk kasusnya Mbak Jum, tetangga kita itu memang agak sedikit aneh. Soalnya setahu kita, ya mereka berdua itu luar dalam ya begitu. Cuman nggak tahu belakangan ini kayak di dalamnya itu ada belatung Bu. Bapak itu pakai istilahnya tuh seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Iya mungkin lagi ada masalah kali ya Pak. Iya bisa jadi ya, namanya rumah tangga gitu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan, hari itu juga jam 10 atau jam setengah 11 malam. Tiba-tiba yaitu si Mas Rino sendiri, Mbak Rina sendiri itu udah pada tidur gitu. Dan baru ya tidur sebentar, mereka tuh mendengar keributan. Justru keributannya itu lebih sore lah gitu ya. Mulainya itu lebih sore dan ya itu akhirnya mengundang warga kan. Keluarganya Mas Rino pun akhirnya pada keluar ke sana. Termasuk Mbak Rina juga keluar. Pintu rumahnya si Mbak Jum itu masih ditutup. Cuman di dalam itu terdengar teriakan-teriakan. Tetangga pun berdiskusi, ini kasihan anak-anaknya ngelihat ibunya begitu, nanti mereka ketakutan atau gimana. Ya sudah, dirempuk. Akhirnya Pak RT juga dilibatkan. Nah, Pak RT itu perwakilan sama beberapa tetangga gitu ya. Itu mendekat ke rumah sana dan ya mengetuk pintu lah. Apa sih yang terjadi? Soalnya hal seperti ini itu sudah membuat keresahan warga gitu ya. Karena suaranya itu mengganggu. Ya, jadi ini alasan Pak RT buat bertanya atau mungkin parah-parahnya ya menegur lah apa yang terjadi di keluarganya Mbak Jum tersebut supaya nggak terlalu mengganggu tetangga gitu. Pak RT pun ke sana dan oh ya nunggu dulu waktu itu, nunggu berantemnya itu reda sampai akhirnya berantem itu reda, udah gak ada suara. Pak RT pun ke situ, nggak lama langsung mendekat ke sana dan ngetok-ngetok.
dibuka oleh Mas Heri. Nah, ini Mbak Rina, anak kecil gitu ya, waktu itu mungkin masih SMP lah. Ya penasaran kan, suka nyelip-nyelip di antara orang-orang dewasa, di antara bapak-bapak, di antara ibu-ibu gitu yang memang bergerumul di situ, di belakangnya Pak RT, di depan pintu di sana. Ya nanya kan, Pak RT buka pintu, Mas Heri itu yang keluar. Ya Pak RT, ya, Mas Heri mungkin udah tahu, Pak RT saya minta maaf ya katanya. Oh iya, ndak apa-apa Mas Heri. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Oh monggo Pak RT masuk. Nah disuruh masuk Pak RT, tapi jangan semuanya Pak RT langsung instruksi ya. Ini biar saya aja yang masuk katanya. Bapak-bapak sama ibu-ibu di luar aja kata Pak RT begitu. Akhirnya sudah Pak RT pun masuk. Pintu depan rumah itu masih terbuka di situ. Pak RT duduk di ruang tamu, Mas Heri pun nemenin di sana. Yang namanya warga gitu ya, disuruh begitu kan pengen kepo, pengen mendengarkan apa yang diceritakan oleh Mas Heri. Ya tetap nguel di depan pintu sampai akhirnya dorong-dorongan ikut masuk ke ruang tamu. Mbak Rina itu salah satu yang penasaran, dia pun ikut jelesep-jelesep masuk ke situ sampai ruang tamu. Dan ngelihat Mbak Jum di ruang tengah di situ, ini lagi tidur posisinya, tidur di ruang tengah di sana ya. Dan anak-anaknya sendiri juga tidur semuanya. Gak ada, maksudnya anak itu tidur di kamar. Si Mbak Jum tidur di tengah, posisinya miring begini, membelakangi mereka. Dan ini kan cerita si Mas Heri. Saya juga ndak tahu Pak RT. Istri saya belakangan beberapa hari ini ndak tahu itu mendadak marah-marah. Marah-marahnya ke siapa juga saya itu ndak ngerti katanya. Loh, marahnya bukan kesampaian Mas. Bukan, orang kadang nunjuk-nunjuk nyebutin nama siapa yang aku ndak kenal Pak RT kata si Mas Herinya. Oh begitu ya. Nah ini Mbak Rina itu kan begini-begini. Itu kaget. Mbak Rina itu melihat ada satu sosok perempuan itu menyeramkan gitu ya. Nggak digambarkan secara detail. Tapi bajunya itu ya baju warna gelap. Ini lagi nongkrong, lagi duduk di atas. Jadi di ruang tengah itu ada pembatas. Apa sih istilahnya ya? Yang lemari besar, yang ada pintu-pintunya samping kanan kiri, tengahnya biasanya TV gitu ya. Terus buat naruh gelas, buat naruh hiasan-hiasan seperti itulah. Nah ada lemari itu yang dipakai buat sekat di ruang tengah. Di situ buat nonton TV bagian depan, Mbak Jum tidur di depannya. Di bagian belakang sana itu ruang makan. Nah ini ada perempuan itu lagi duduk di atas di sana itu sambil ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Si Mbak Rinonya itu langsung lari. Wah ada ono setan katanya begitu ngomong. Ono setan. Rin, setan apa? Isi ndak boleh. Ini lagi ngobrol Mbak Rinanya celetuk begitu kan, kayak mengganggu atau memotong obrolan Pak RT sama Mas Heri. Tapi hal itu nggak bisa diremehkan ya. Warga itu pun jadi, Rin, mana setan Rin? Itu di atas itu. Katanya begitu. Pak RT pun tertarik dengan hal tersebut. Tapi sudah, ini akhirnya ngobrol sama Mas Heri diselesaikan. Yang awalnya warga itu tertarik dengan informasi dari Mas Heri yang ternyata cuman begitu ya. Intinya Mbak Jum itu marah-marah sendiri, nggak tahu objek yang dimarahi itu siapa, itu nggak kenal. Kalaupun nyebut nama Mas Heri juga nggak tahu gitu kan. Udah, warga pun lebih tertarik ke Mbak Rina. Rin, kamu kenapa Rin? Akhirnya pada ngikutin gitu, balik ke rumah kan. Rin, kamu kenapa? Mbak Rina pun cerita sama ibunya. Bu, aku tadi ngeliat setan Bu katanya. Jangan keras-keras kata ibu kan. Setan di mana? Itu di lemarinya Mbak Jum. Begitu bilangnya. Lemarinya Mbak Jum, kamu ngeliat apaan? Ada perempuan Bu, ketawa-ketawa sendiri di atas Bu. Tangannya tuh begini, kayak tangannya ditekuk, niruin tangannya T-Rex gitu ya. Itu tangannya begini, ketawa-tawa sendiri Bu di atas di situ Bu. Ya ini warga pun jadi pada membayangkan, serem juga gitu. Jangan-jangan Mbak Jum kerasukan itu lagi. Ada yang bilang seperti itu. Oh iya bisa jadi. Udahlah, spekulasi pun muncul ya di sana. Dan akhirnya Pak RT pun keluar dari rumah itu
warga pun dipersilahkan bubar gitu ya. Nah, setelah warga bubar, Pak RT itu nggak tahu, kayak trik doang. Nyamperin keluarganya si Mas Rino. Datang ke situ, ngajakin ngobrol, terus begitu warga itu udah pada pergi, Pak RT itu kayak ngomong pelan-pelan, tadi ada apa dengan Rina gitu kan. Pak RT itu nanya, oh itu Pak RT, tadi Rina katanya ngeliat setan di sana. Oh iya ya. Kenapa Pak RT? Enggak apa-apa gitu kata Pak RT, itu satu petunjuk aja mungkin ya kata Pak RT. Dan akhirnya sudah. Pak RT pun pulang permisi. Keluarganya Mas Rino juga bingung. Pak RT sepertinya tertarik dengan hal ini, tapi kok dia udahan begitu doang gitu ya, nggak ngapa-ngapain lagi. Udah kan, akhirnya pada masuk. Ya di dalam itu dibahas lagi, Rin gimana Rin tadi Rin? Aku ngelihat itu ada setan, sumpah aku ada setan ngelihat. Dan akhirnya, udah. Malam itu pun selanjutnya itu dilalui dengan lancar, nggak ada apapun. Nah keesokan paginya, ini keluarganya Mas Rino itu udah pada bangun. Biasalah jam 5, jam setengah 6 itu udah pada bangun semua, siap-siap buat sekolah kan. Nah si Mbak Rina itu keluar rumah gara-gara ikat rambutnya, gelangnya itu tuh ketinggalan semalam. Jadi dia habis dipakai terus kayak lepas atau bagaimana, lupa lah intinya. Itu ketinggalan di luar di teras di sana, dan dia pun akhirnya, aku ikat rambutku mana ya? Ikat rambutku mana? Nyari-nyari pas di kaca, oh ternyata di depan di sana. Ya hari itu masih setengah 6 kan, kadang udah terang, kadang masih gelap gitu ya. Nah ini di momen dimana jam setengah 6 pagi kurang itu, kondisi di luar itu masih lumayan cukup gelap. Mbak Rina keluar ke situ mau ngambil itu tadi ikat rambut. Nah begitu mau ngambil ikat rambut, nengok ke rumahnya si Mbak Jum. Di sana ada sosok setan yang dilihatnya semalam, cuman posisinya itu lagi duduk di teras. Itu lagi nengok ke arahnya Mbak Rina. Mbak Rinanya pun teriak-teriak di situ karena pintu kan dibuka terus jelek gitu lagi. Ini buka pintunya tuh bukannya dikebawahin, tapi ditarik begitu. Pak, Bu, tolong. Ya warga kan yang dengar, Rin, kenapa Rin? Dibukalah pintu sama bapak gitu. Kamu kenapa? Wah, itu pada setan. Kamu setan apa gitu kan? Enggak apa-apa Bu, bapak cuman bilang begitu ya. Sudah. Di dalam pun ditanyain, apa kamu ngeliat apa? Aku ngeliat yang semalam Pak. Semalam apa? Itu yang ada di lemarinya Mbak Jum. Itu dia lagi duduk di depan di situ Pak. Oh begitu ya sudah. Dan Mbak Rina pun akhirnya sudah gitu ya, dia pun berangkat sekolah. Nah ini dapat cerita itu belakangan lah intinya si Mas Rino-nya. Jadi hari itu Pak RT itu datang ke rumahnya si bapaknya Mas Rino. Ya kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Menurut sampean gimana Pak? Ini sepertinya memang ada yang nggak beres dengan tetangga kita yang satu ini. Mereka kan terkenal dengan itu ya. Tetangga yang sangat harmonis gitu ya. Orang itu ngelihatnya seneng gitu. Mungkin kata Pak RT ini ya. Mungkin ada orang yang nggak suka kali ya Pak ya. Bisa jadi Pak RT gitu. Menurut sampean gimana Pak RT? Apakah ini kayak kena semacam guna-guna atau apa? Sepertinya begitu. Apalagi informasi dari anaknya sampean si Rina itu katanya melihat setan. Iya Pak RT. Terus bagaimana Pak RT? Ya sudah, saya lagi nyari orang buat melihat katanya begitu kan. Dan akhirnya apa? Oh ya sudah Pak RT. Sore hari Pak RT itu main ke rumahnya si Mas Rino lagi ke situ. Bawa seseorang. Jadi kayak buat tempat kamuflase aja lah. Seolah-olah lagi main di teras padahal itu lagi ngawasin rumahnya si Mbak Jum tadi. Dan kata si orang itu, iya betul ini ada yang ngirimin katanya. Ada yang ngirimin? Siapa Pak? Waduh kalau itu saya belum tahu katanya begitu kan. Saya mesti ya melihat dulu gitu kan. Lah caranya gimana Pak? Ya nanti malam lah kalau misal dia beraksi. Ya saya memang butuh buat melihat itu. Untuk sekarang sih nggak ada, di rumah itu nggak ada. Nanti malam kemungkinan bakalan diantar ke sini. Dan ya saya itu pengen tahu gitu ya, itu seperti apa, siapa yang ngirim dan sebagainya. Dan akhirnya apa, si itu menyusun strategi Bapak, Pak RT sama si orang tersebut. Jadi si orang tersebut akhirnya
Ya sudah, tinggal sementara di saya sore harinya tuh pulang dulu, selepas maghrib balik lagi ke sana. Ya untuk itu, untuk berkamuflase. Karena udah malam sekitar jam 9, keluarga masuk kan. Mas Rino, Mbak Rina, dan sebagainya. Pak RT sama orang tersebut memang pura-pura supaya seolah-olah tidak ada orang di situ. Mereka pun ngumpet, ada semak-semak di depan rumahnya si Mas Rino tadi. Ngumpetlah mereka berdua di situ. Dan bener aja, jam 11 malam, itu ada seseorang datang lewat ya, jalan kaki, itu tetangga juga. Jalan kaki dan berhenti sebentar di depan rumahnya si Mas Heri sama Mbak Jum di sana. Dan lah ini pelakunya, Pak RT kenal orang tersebut. Oh, orang ini ternyata benar ini pelakunya. Iya benar gitu kan. Dan sudah, nah disitulah Pak RT pun akhirnya ngelihat si orang tadi itu berhenti, cuman nggak tahu dia bawa apa karena ketutupan semak-semak ya. Cuman kalau mukanya itu kelihatan, dia bawa apa nggak tahu. Dan Pak RT tuh melihat sepintas, pralap ada sesuatu yang lari kenceng banget itu masuk ke dalam rumahnya si Mbak Jum. Dan nggak lama setelah itu, 1-2 menit loh, Mbak Jum itu mulai ngegas di sana, mulai teriak-teriak. Dan ya udah mungkin ini saatnya Pak, katanya. Iya, nah si orang tadi itu udah pergi. Kita udah tahu pelakunya, yang penting kita iniin dulu, kata si orang tadi. Akhirnya apa? Ngetoklah pintu ke situ, lama nggak dibuka-buka ya. Dan akhirnya dibuka. Begitu dibuka, Mas Heri itu kayak malu atau gimana gitu ya. Udah Mas Heri nggak usah malu. Kami sudah tahu kok penyebabnya, kata si Pak RT dengan PD-nya begitu. Dan kami mohon izin, kami mau lihat gitu ya Mbak Jum gitu. Oh ya sudah Pak RT, silakan. Akhirnya dipersilakan ke sana, diliatin karena si orang tadi keluar kayak gitu, nginstruksiin, udah jangan di sini, kasihan dia, kasihan, balik. Kalau udah balik, ada ancaman-ancaman semacam itu. Ngomong sendirilah di situ. Pak RT juga tidak melihat apa-apa. Keluarganya si ini Mas Rino kan juga keluar mendekatlah ke situ, termasuk Mbak Rina. Ya kayak gitu, Mbak Rina tuh ngeliat, wah itu Pak, setannya di belakangnya Mbak Jum Pak, setannya di belakangnya Mbak Jum. Jadi di belakangnya Mbak Jum itu kayak ada yang keluar masuk. Itu kayak mungkin ya kayak orangnya lagi kerasukan atau bagaimana. Itu yang dilihat oleh Mbak Rina itu seperti itu, sambil teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, kata kasarnya pun keluar semuanya. Sampai ya Mbak Rina sendiri tuh malu, ngomongnya begitu Mbak Jum, setannya ngomongnya begitu katanya gitu kan. Dan akhirnya sudah diproseslah sama si orang pinter itu. Dan alhamdulillah dalam mungkin kurun waktu sekitar 10 menit Mbak Jum itu kembali normal. Si orang pinter tadi itu langsung lari, nggak permisi, nggak apa, lari jauh ke sana entah kemana, bahkan nyeker larinya. Udah ini kan masih pada ribut di sana gitu ya. Mbak Jum sendiri itu udah lemes dan aku ngantuk loh, tapi kok rame di sini apa gitu, kata Mbak Jum. Nggak apa-apa Mbak Jum, kita nengokin Mbak Jum. Loh emang aku kenapa gitu kan. Akhirnya diceritakan di situ sebelum Mbak Jum itu tidur. Diceritakan semuanya begini ya. Mbak Jum nangis, minta maaf sama Mas Heri. Kamu kok nggak pernah cerita Mas, dibilangnya aku jatuh atau apa. Ya aku mau cerita, nggak tega sama kamu. Ya memang suami istri itu begitu, memang mereka deket banget ya. Cuman kamu kok nggak cerita sih Mas. Yo, Mas Herinya pun minta maaf gitu ya. Aku mau cerita ya gimana gitu kan, aku bingung ceritanya. Ya sudah, akhirnya malam itu ya mereka itu jadi ya deket lagi begitu ya. Dan orang-orang kan masih menunggu di sana ya, karena si temannya Pak RT itu lari nyeker nggak tahu entah kemana. Sekitar setengah jam kemudian si bapak tadi itu pulang, dan pulang pun masih dengan kondisi nyeker. Dia pun cerita, ini udah saya buang, udah saya pindahin ke rumah yang melakukan hal ini, saya balikin, kamu ke sini aja jangan ke itu gitu. Kalau ke sana itu urusannya sama saya gitu ya. Cerita begitulah, mungkin ditambah-tambahin atau bagaimana. Dan udah setelah itu Mbak Jum udah normal semuanya. Sekitar sampai jam 1 pagi lah, dari jam 11 itu ya. Sampai jam 1 pagi, warga pun pada pulang, termasuk keluarganya si Mas Rino tadi pulang semuanya masuk ke sana.
Saat keesokan harinya, disitulah baru ada kabar. Ya pertama Mbak Jum gimana dan sebagainya. Mbak Jum pun minta maaf sama warga, maaf ya, saya tuh nggak ngerti beneran loh. Saya tuh kayak orang tidur, tahu-tahu bangun dia masih ngantuk. Kayak semalam aja itu aku masih ngantuk banget. Aku bawahnya itu pengen tidur lagi. Ternyata ada kejadian seperti itu. Mas Heri nggak pernah cerita, bohongin aku, kata si Mbak Jum. Katanya aku terjatuh, katanya aku begini. Padahal ini lebam-lebam ya dipegangin sama dia, katanya begitu. Tapi dia nggak pernah cerita. Dan keesokan pagi itu tersiar kabar kalau ada salah satu tetangga di sana, ya ribut di kompleks itu. Mereka tuh, ya kejadiannya mirip seperti Mbak Jum. Istrinya tuh teriak-teriak, ya ngamuk lah gitu ya, kayak mirip Mbak Jum itu. Loh, kok sekarang pindah ke sana? Mbak Jum itu udah sembuh, ini kok malah pindahnya ke situ. Cuman beberapa warga kan udah tahu memang ini tuh dipindahin dan itulah pelakunya. Pak RT pun jadi saksi gitu ya. Dan tidak secara terbuka Pak RT pun mendatangi keluarga tersebut. Ini keluarganya Mas Rino dapat update-nya ya. Jadi Pak RT datang ke sana ngomong terang-terangan, ini jadi begini, kamu melakukan sebelum. Enggak Pak RT, saya tuh nggak pernah. Ya Pak RT diem aja. Dia tuh menyangkal, cuman setelah Pak RT, saya itu ngelihat kok dengan mata kepala saya sendiri malam itu gitu kan. Dan sampai nggak ngelihat saya kan, saya itu di depan rumahnya si ini bapaknya Rino di situ. Saya itu di situ berdua sama teman saya memang nungguin ini siapa pelakunya, dan itu saya ngelihat sampean yang melakukan. Dan ya, akhirnya sudah ini dibalikin, cuman versinya Pak RT itu disuruh balik sama yang nyuruh itu siapa gitu, padahal dianterin ke sana sama temannya. Cuman Pak RT ngomongnya tuh begitu, ya udah kamu jadinya begini istri kamu gitu kan, ya itulah kamu sendiri. Nah di situ si bapak tadi pun diem, gimana gitu kan kata Pak RT. Yo kita hidup bertetangga, jangan bikin keributan seperti inilah, kata si Pak RT, nggak usah pakai yang begitu-begitu. Emang kenapa sih gitu kan, ditanya Pak RT. Iya Pak RT, aku minta maaf Pak RT. Ya kamu minta maaf sama Jum sana, sama suaminya, sama Mas Heri. Terus tapi saya malu Pak RT. Ya namanya minta maaf, ngapain malu, daripada nanti cerita ini menyebar gitu kan, ndak enak. Oh iya ya Pak RT ya. Terus ini istri saya gimana Pak RT? Udah nggak apa-apa, istri saya nanti biar teman saya yang istrinya sampean kasus begini, biar teman saya nanti yang bantuin ngurusin. Oh iya Pak RT makasih. Ya udah sekarang kamu minta maaf dulu. Akhirnya minta maaf sama Mbak Jum ke sana, ya ditanyain kan sama Pak RT, emang kamu ada masalah apa sih? Pak RT yo masalahnya bukannya gimana, ternyata cuman iri doang ngelihat itu Mbak Jum sama Mas Heri itu harmonis banget gitu ya, sementara dia sama istrinya tuh kayak gitu, istrinya tuh manyun terus gitu, bawaannya itu kayak apa ya, katanya plastik kresek itu, habis dipakai mau dilipat mau dimasukin kok itu kayak gitu, ditekuk-tekuk gitu mukanya. Dan dia itu iri, akhirnya ya begitu melakukan hal seperti itu iseng katanya. Ya udah, akhirnya ya semuanya itu alhamdulillah. Mbak Jum sendiri juga ya bingung gitu ya, Mas Heri udah memaafkan hal tersebut, tapi efeknya ya keluarga itu jadi lumayan cukup tercoreng lah. Oh ternyata suka main begituan, suka ngirim-ngirimin gitu ya. Awas hati-hati loh, nanti dikirimin lagi sampean sama orang lain, repot tuh. Yes, minta maaf dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan normal, semuanya itu seperti sedia kala. Mbak Jum sama Mas Heri pun kembali akur seperti dulu. Dan memang oh ya, ada yang nanyain waktu itu anak-anak gimana. Anak-anak itu tidur pules katanya, nggak bangun sama sekali katanya. Oh ya syukurlah begitu ya. Ya itu aja satu cerita dari Mas Rino. Terima kasih banyak, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Alhamdulillah stoknya habis, sekarang lagi coba restock lagi. Kawan-kawan yang sudah nengokin channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.